Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para aktivis dakwah. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang dakwah yang salah satu rujukannya adalah Qawaidud Dakwah yang dikarang oleh Profesor Dr. Hammam Abdurrahim Said, yang berbicara tentang qawaidud dakwah, kaidah-kaidah dakwah. Ini sangat penting untuk kita semua, wabil khusus para aktivis dakwah, agar kita mengetahui kaidah-kaidah dakwah. Dalam kesempatan yang berbahagia, saya akan menyampaikan beberapa kaidah dalam kesempatan ini. Kaidah yang pertama adalah ad-da'watu inallah sabilun najah fid dunya wal akhirah. Bahwa dakwah mengajak manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan menuju keselamatan, jalan menuju kesuksesan di dunia dan di akhirat. Jadi dakwah ilallah itu jalan menuju keselamatan di dunia dan di akhirat. Seperti yang ayat tadi dibacakan, kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah inilah jalanku. Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan para nabi dan para rasul, bahwa jalan mereka adalah jalan dakwah, dan jalan ini adalah jalan menuju keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita mengetahui bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, tentu saja Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak sia-sia, tidak main-main. Afa hasibtum annakum khalaqnakum abasa. Apakah kalian mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sia-sia, main-main, tidak ada tujuan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tentu saja punya tujuan yang mulia, tujuan yang sangat penting yang harus diketahui oleh setiap manusia. Setiap manusia harus bisa menjawab pertanyaan besar. Min aina ila aina walimada. Manusia itu dari mana, mau ke mana, dan untuk apa. Inilah yang harus bisa dijawab, pertanyaan besar, pertanyaan agung oleh setiap manusia. Kita ini diciptakan untuk apa? Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia diciptakan untuk beribadah, tentu saja harus mengetahui bagaimana tata cara ibadah, bagaimana panduan ibadah, bagaimana pedoman ibadah. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul untuk berdakwah, mengajak manusia agar mereka beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan proses yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat 16, ya, An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna
fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan para rasul pada setiap umat. Apa yang diajarkan para nabi dan para rasul yaitu agar manusia an i'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat penting yang harus diketahui oleh setiap manusia agar manusia semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus mengetahui tata cara ibadah juga. Dan para nabi dan para rasul mengajarkan tujuan utama manusia dan bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbicara tentang ibadah dan banyak sekali ada satu ungkapan yang sangat bagus dari tafsir Ar-Razi. Beliau mengatakan al-ibadatu at-ta'zimu li amrillah wa syafaqah ala khalqillah. Bahwa ibadah itu mengandung dua unsur. Yang pertama, mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang atau berinteraksi dan kasih sayang dengan sesama manusia. Dalam artian bahwa ibadah itu ada hablum minallah, ibadah yang langsung terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang terkait dengan hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Atau ada istilah yang lain, ibadah ritual dan ibadah sosial. Dan ini sangat penting untuk diketahui oleh setiap manusia, bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan Allah Subhanahu, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana juga kita berinteraksi dengan sesama manusia. Dan itulah tugas para nabi, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kesamaan tugas, yaitu agar mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah atau tauhidullah fil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Jadi pada hakikatnya seluruh ajaran para nabi dan para rasul itu sama. Intinya agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agamanya juga sama, innad dina indallahil Islam. Agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam, dan itu diajarkan kepada para nabi dan para rasul, dan para nabi dan para rasul menyampaikan kepada umat manusia. Inilah jalan dakwah, ya. Jadi sabilu ad-da'wah hiya sabilun najah. Dakwah adalah jalan menuju keselamatan. Dan jalan menuju keselamatan adalah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, ya. Jalan menuju keselamatan adalah jalan yang lurus. Sebab kalau jalan itu tidak lurus, bengkok, serong, itu bisa menyebabkan nyasar dan sesat dan tidak tahu arah yang harus dituju. Maka jalan menuju keselamatan, dakwah itu jalan menuju keselamatan, dan jalan menuju keselamatan itu adalah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, dan jalan yang lurus itu adalah al-Islam, ya, al-Islam, ya. Sehingga kita semuanya berkomitmen untuk bagaimana mengikuti ajaran Islam. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah
sesungguhnya salatku, ibadahku, kehidupanku itu luas ya. Aspek kehidupan itu luas. Kehidupanku wa mahyaya wa mamati lillah, sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ajaran Islam, dinullah, dinul haq, dinul Islam. Inilah inti dakwah para nabi. Inilah ajaran para nabi, dan para nabi dan para rasul semuanya mengajak manusia agar hanya beribadah kepada Allah saja. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengikuti ajaran para nabi dan para rasul, dan tentu saja ditutup oleh Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan agar kita hanya beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Demikian juga komitmen kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan itu kepada para nabi dan para nabi mengajarkannya kepada umatnya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang insya Allah mendapatkan keselamatan di dunia. Ya, keselamatan di dunia bisa berarti kesuksesan di dunia. Keselamatan di dunia bisa berarti kebahagiaan hidup di dunia. Keselamatan di dunia tentu saja kita mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan dan segala hal yang baik yang Allah berikan kepada kita di dunia, dan juga keselamatan di akhirat, yaitu kita dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ada satu ayat yang menarik yang harus kita fahami betul ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, hendaklah kalian wahai manusia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hamba Allah di dunia yang tugas utamanya adalah ibadah, sehingga menjadi Abdullah, hamba-hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi, jadilah kalian menjadi hamba-hamba Allah di dunia yang mengikuti, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti ajaran Islam, yang sami'na wa ata'na, yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, baru nanti di akhirat ketika kita sukses menjadi hamba Allah di dunia, maka wadkhuli jannati, masuklah kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa terus menjadi hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah saja, tidak mensekutukannya sampai akhir hayat kita, sehingga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.